Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AndyMath. Kali ini kita akan melanjutkan tentang aplikasi turunan fungsi aljabar bagian ke-6, yaitu tentang penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan bahas beberapa tipe contoh soal yang menerapkan turunan. Ini saya udah siapkan 3 soal untuk pembahasan kali ini. Sebelum kita mulai pembahasan, saya akan kasih sebuah tips terlebih dahulu, yaitu dalam menjawab soal ini ya, dalam menjawab ketiga soal ini. Yang pertama, yaitu kita harus menentukan dulu fungsi tujuan atau fungsi optimumnya. Di soal kita tentukan dulu, biasanya di soal itu ada kata-kata berapa biaya maksimum atau biaya minimum, atau bisa juga berapa volume maksimum. Nah, itu kita cari terlebih dahulu. Kita akan buat fungsi tujuannya. Yang kedua, cari titik stasioner dari fungsi tujuan tersebut. Kita turunkan fungsinya atau kita cari titik stasionernya. Ini sebagai contoh ya, misalkan ada volume maksimum, yang ditanyakan volume maksimum, maka otomatis kita harus mencari turunan dari volume biasanya lambangnya X itu sama dengan 0. Nah, kalau lagi misalkan ada luas maksimum, ya berarti kita harus mencari turunan. Kalau luas biasanya lambangnya L, turunan dari luasnya sama dengan 0. Tuh. Terus misalkan ada laba maksimum, ya berarti kita harus cari dulu turunan dari laba misalkan L lagi, turunannya sama dengan 0. Nah, terus biaya minimum. Nah, kalau biaya minimum, biaya depannya B, kita pakai turunan dari B-nya sama dengan 0. Ingat ya, jadi pertama kita harus mencari dulu fungsi tujuannya itu seperti apa. Terus setelah kita peroleh fungsi tujuannya, baru kita turunkan. Nah, oke, ini kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Suatu proyek dapat dikerjakan selama X hari dengan biaya setiap harinya adalah 4X ditambah 800 per X dikurangi 40 juta rupiah. Tentukan biaya minimum proyek. Nah, dari soal yang pertama yang ini, hal pertama kalian harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu apa nih fungsi tujuannya. Tujuannya yaitu kita mencari biaya minimum. Kita mencari biaya minimum, maka kita harus membuat dulu fungsi biayanya. Biaya misalkan kita lambangkan dengan BX. Biayanya adalah 4X ditambah 800 per X min 40. Ini biaya berapa hari? Ini adalah biaya setiap hari. Jadi kalau selama X hari, maka biaya yang dibutuhkan harus dikalikan dengan X. Kalikan dengan X. Maka kita peroleh 4X dikali X, 4X kuadrat, 800 per X dikali X, 800 min 40 dikali X adalah 40X. Nah, kita udah ketemu nih fungsi BX-nya. Nah, ini fungsi BX-nya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik stasionernya. Titik stasioner berarti turunan dari B aksennya harus sama dengan 0. Maka kita turunkan dulu. Turunan dari 4X kuadrat itu berapa sih? 8X ya. Turunan dari 800 ini 0. Turunan dari min 40X itu adalah min 40. Tadi syaratnya kalau titik stasioner itu sama dengannya adalah 0. Maka dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 5. Oke, kalau yang lebih tepatnya kayak gini nanti 8X sama dengan min 40-nya pindah ke kanan ya. 40, maka X-nya sama dengan 40 dibagi 8. Nah, ini nanti hasilnya itu 5. Nah, setelah kita menemukan X-nya sama dengan 5, karena kita menanyakan adalah biaya minimumnya berapa, dan biaya itu rumusnya adalah 4X kuadrat ditambah 800 min 40X. Maka kita ganti aja X-nya dengan berapa? Dengan 5. Ganti X-nya dengan 5. Maka diperolehlah 4 kali 5 pangkat 2 ditambah 800 dikurangi 40 kali 5. Lalu sama dengan ini 5 pangkat 2 kali 4 100 ditambah 800 dikurangi 40 kali 5 200. Maka diperolehlah hasil 700. Ini artinya apa?
Artinya biaya minimum proyek tersebut adalah 700 juta rupiah. Tadi karena satuannya ada kata-kata juta rupiah ya, jadi saya tambahkan 06. Oke, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, seorang peternak ikan membeli terpal berukuran 8 meter kali 5 meter. Ia berencana membuat kolam ikan dari terpal tersebut. Tentukanlah ukuran kolam agar dapat menampung ikan dalam jumlah yang banyak. Nah, kira-kira apa nih yang ditanyakan nih? Kalau kita lihat dari kata-kata dapat menampung ikan dalam jumlah yang banyak, itu artinya tempatnya harus luas. Atau volumenya, kalau di sini volumenya harus maksimum. Nah, ini volumenya maksimum ya volumenya. Jadi kalau volumenya harus maksimum, maka turunan dari volumenya harus 0. Berarti kita akan gambarkan dulu seperti ini. Jadi maksudnya kalau terpal itu kalau kita buat yang namanya kolam ikan, ini kan ada terpal 8 meter kali 5 meter ya. Pasti terpal ini akan ditekuk deh. Nah, dengan sisi-sisi semuanya itu X. Maka panjangnya itu menjadi 8 min 2X. Dari 8 dikurangi masing-masing X. Dari sini ke sini itu 8, terus dikurangi X, dikurangi X. Oke, selanjutnya yang kiri, ini lebarnya menjadi 5 min 2X. Dari panjang awalnya itu 5, dikurangi X, dikurangi X. X-nya ini buat apa? X-nya yang nanti dijadikan tinggi. Jadi nanti gambar yang ini, dia akan bentuknya kayak gini nih. Jadi terpal itu yang tadinya cuman kayak gini, kalau dibikin kolam nanti bentuknya seperti ini. Dengan panjangnya yaitu 8 min 2X, lebarnya adalah 5 min 2X, dan X-nya itu sebagai tinggi. Yang tadi kita tekuk ujung-ujungnya. Terus tadi yang ditanyakan adalah berapakah volume maksimumnya. Volume maksimum, berarti kita cari rumus volume dulu. Oke, kalau volume itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita kalikan aja 8 min 2X dikali 5 min 2X dikali X. Maka hasilnya adalah kita kalikan 8 kali 5 itu 40. Ini ada min 2X kali 5 itu min 10X. 8 dikali min 2X ini min 16X, jadi min 26X. 2X dikali 2X itu 4X padat. Nanti dikalikan dengan X, hasil akhirnya adalah 4X pangkat 3 dikurangi 26X ditambah 40X. Kita urutkan dari pangkat yang paling tinggi ya. Nah, ini adalah rumus untuk Vx-nya. Nah, kita udah ketemu nih fungsinya. Berarti langkah selanjutnya yaitu kita menurunkan fungsi tersebut. Ini fungsinya, turunannya berarti V aksen X-nya harus sama dengan 0. Kita cari turunan dari 4X pangkat 3 yaitu 12X pangkat 2. Turunan dari min 26X kuadrat itu min 52X. Turunan dari 40X itu 40 sama dengan 0. Nanti kita buat dulu sama dengan 0 ya. Oke. Setelah itu kita bagi dengan 3. Nah, ini dibagi dengan 3. Dibagi dengan 4 maksudnya. Ini kita juga sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Ini juga sama dengan 0. Nah, dari yang ini kita peroleh X-nya sama dengan 10/3. Dan yang sebelahnya dapat X-nya sama dengan 1. Mana yang kepakai? Kita cek. Tadi panjangnya 8 min 2X, lebarnya 5 min 2X. Nah, kalau kita pakai 10/3, kalau pakai 10/3 menjadi 5 dikurangi 2 kali 10/3. Kita cek di lebar nih. Di lebar ya. 5 dikurangi 2 kali 10/3. Nah, ini kan hasilnya menjadi 5 dikurangi 20/3, atau hasilnya menjadi min 5/3. Nah, ini kan nggak ada yang lebarnya negatif, maka yang 10/3 ini dia tidak memenuhi, atau ditulisnya biasanya TM. Nah, maka kita pakai yang 1 ya. Kalau yang 1, maka diperoleh panjangnya adalah 8 dikurangi 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Sekarang lebarnya berarti 5 dikurangi 2 kali 1. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3.
Nah, X-nya maka otomatis nilainya 1. Jadi kalau yang ditanyakan ukuran kolamnya berapa, berarti ukuran kolamnya itu panjangnya 6, lebarnya 3, tingginya adalah 1. Oke, next. Soal yang nomor 3. Sebuah benda bergerak dengan persamaan ST sama dengan T pangkat 3 min T kuadrat ditambah 5. Tentukanlah percepatan benda setelah 2 detik. Oke, kalau di fisika itu kita mengenal yang namanya jarak, kecepatan, sama percepatan. Kalau jarak itu biasanya lambangnya ST. S. Nah, ini ST. Kalau kecepatan itu VT. Nah, kalau kecepatan ini sebenarnya diperoleh dari mana? Dari ds per dt. Artinya turunan kecepatan turunan jarak terhadap waktu. Kalau percepatan biasanya namanya AT. Ini adalah dv per dt. Artinya turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, ini mintanya itu yang diketahui jarak. ST ini jarak. Yang ditanyakan percepatan. Jadi kalau dari jarak ke percepatan, maka diturunkannya harus 2 kali. Oke, kita cek dulu ST-nya. ST-nya sama dengan T pangkat 3 min T kuadrat ditambah 5. Nah, sebelum ke percepatan, maka kita ke kecepatan dulu. Kecepatan itu VT. VT itu turunan dari ST. Maka 3T kuadrat dikurangi 2T. Sedangkan percepatan turunan dari VT. Jadi 6T min 2. Nah, kalau yang tanyakan A-nya sama dengan 2, ya kita substitusikan aja. 6 kali 2 kurangi 2, 10. Jadi, percepatan bendanya setelah 2 detik adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Itu beberapa contoh tentang aplikasi turunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa share video ini jika kalian menyukainya. Klik tombol subscribe juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.